Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Abdul Basit selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Kami dari kelompok 1 kelas A Teknik Geodesi angkatan 2024 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai energi dan sumber daya bumi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Dian Fatihah dengan NIM 24545636 TK 60714 dan teman saya Saya Anissa Syafitri dengan NIM 21482801 TK 53374. Saya Syana Zahira Zamzam dengan NIM 24533888 TK 59156. Saya Fikra Farifai Mustafa dengan NIM 24533909 TK 59161. Saya Idawain Wijanugraha dengan NIM 24 garing 53446 garing TK garing 59184. Saya Aryan Rafif Abiyu dengan 244 TK 59209. Jadi yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, dari gambar yang ditampilkan dapat disimpulkan bahwa ada 3 poin yang melatar belakangi energi dan juga sumber daya di bumi kita. Yang pertama ada peningkatan populasi, kemudian berkurangnya energi yang tidak dapat diperbaharui, dan juga akibatnya itu adalah perubahan iklim serta polusi. Nah, jadi peningkatan populasi di suatu daerah tentu saja berbanding lurus dengan perkembangan kebutuhan energi di masa yang akan datang, sebagai akibat dari adanya perubahan pola konsumsi energi masyarakat yang tentunya disebabkan oleh tingginya kebutuhan dan mobilitas di daerah tersebut. Peningkatan kebutuhan energi juga terjadi pada bahan bakar fosil. Seperti yang kita ketahui, bahan bakar fosil merupakan salah satu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan jumlahnya akan semakin menipis seiring dengan berjalannya waktu. Selain itu, bahan bakar fosil juga memiliki potensi mencemari lingkungan yang sangat tinggi karena menghasilkan emisi seperti gas karbon dioksida, dan juga nitrogen. Nah, sumber daya yang tidak dapat diperbaharui bukan hanya bahan bakar fosil seperti minyak bumi. Ada juga batu bara, mineral, logam, dan lain-lain. Akibat dari emisi yang dihasilkan oleh sisa pembakaran bahan bakar fosil adalah perubahan iklim dan pencemaran lingkungan. Spesifiknya adalah pencemaran di udara. Untuk mencegah perubahan iklim dan pencemaran udara, kita harus mengurangi penggunaan energi tidak terbarukan dan beralih ke sumber energi yang terbarukan atau sumber energi alternatif. Nah, kita sekarang harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan energi. Energi merupakan istilah Yunani, yaitu energia, yang berarti aktivitas. Energi adalah sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan, termasuk bahan bakar, listrik, energi mekanik, dan panas. Energi selalu berasal dari sumber energi. Sumber energi sendiri merupakan sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Nah, sekarang jenis sumber daya energi. Jadi yang pertama itu ada energi terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang ramah lingkungan dan tidak menghasilkan polusi, karena berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Contohnya itu ada angin, air, sinar matahari, panas bumi, biofuel, dan lain-lain. Kemudian ada energi tidak terbarukan. Sumber energi tidak terbarukan merupakan sumber energi yang umumnya kurang ramah lingkungan dan menghasilkan polusi. Serta sumber energi ini umumnya memerlukan waktu yang sangat lama untuk bisa ada kembali, karena melalui proses biologis yang lumayan panjang.
Contohnya itu ada bahan bakar fosil, mineral bumi, dan juga logam. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya energi terbarukan. Sumber daya energi terbarukan ada energi matahari, energi angin, energi air, biomasa, dan energi panas bumi. Yang pertama, energi matahari dengan pemanfaatan energi dari radiasi matahari itu sendiri. Yang kedua, energi angin menggunakan turbin angin untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik. Yang ketiga, energi air menggunakan aliran air untuk menghasilkan energi. Yang keempat, biomasa menggunakan bahan organik untuk bahan bakar. Yang kelima adalah energi panas bumi yang memanfaatkan panas dari dalam bumi. Sumber daya energi tidak terbarukan. Ada 4, yaitu minyak bumi, batu bara, nuklir, dan gas alam. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi merupakan energi tidak terbarukan karena terbentuk dari sisa-sisa organisme yang terperangkap di bawah tanah selama jutaan tahun dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbentuk kembali. Yang kedua, batu bara. Batu bara merupakan energi tidak terbarukan karena terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba selama jutaan tahun dan tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat setelah dieksploitasi. Yang ketiga, nuklir. Energi nuklir dianggap tidak terbarukan karena bergantung pada sumber daya uranium yang terbatas di alam dan tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat setelah digunakan. Yang keempat adalah gas alam. Gas alam merupakan energi tidak terbarukan karena terbentuk dari sisa-sisa fosil jutaan tahun lalu dan jumlahnya terbatas di alam sehingga tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat setelah dieksploitasi. Selanjutnya adalah manfaat energi terbarukan. Yang pertama, pengurangan emisi. Energi terbarukan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, pentingnya menjaga sumber daya alam untuk keberlanjutan. Dan yang ketiga, energi terbarukan berdampak positif pada pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Dampak penggunaan sumber daya tidak terbarukan. Yang pertama ada pencemaran udara dan pencemaran air. Yang kedua emisi gas rumah kaca. Yang ketiga perubahan iklim. Dan yang keempat adalah depresi sumber daya. Kemudian selanjutnya ada tantangan dan kendala. Yang pertama ada ketidakstabilan pasokan atau yaitu surya, angin, dan kondisi alam. Yang kedua ada penyimpanan energi, diperlukan sistem penyimpanan energi yang efisien. Yang ketiga ada biaya awal yang sangat tinggi. Biaya investasi awal untuk infrastruktur energi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan energi terbarukan. Yang pertama untuk kelebihannya adalah ramah lingkungan. Energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air merupakan solusi ramah lingkungan karena tidak menghasilkan gas emisi rumah kaca. Yang kedua adalah sumber energi yang tidak terbatas. Sumber energi seperti matahari, angin, dan air dapat terus digunakan walaupun digunakan secara terus-menerus. Yang ketiga ada mengurangi emisi. Dengan tidak bergantung kepada bahan bakar fosil, yang melepaskan karbon saat dibakar, maka energi terbarukan dapat mengurangi gas emisi rumah kaca yang merupakan penyebab utama dalam perubahan iklim. Kemudian ada kekurangannya, yaitu yang pertama biaya awal tinggi. Investasi awal untuk memasang infrastruktur energi terbarukan seperti panel surya, turbin, dan angin memerlukan biaya awal yang sangat tinggi. Hal ini juga selinier dengan kondisi di Indonesia sekarang. Yang kedua ada intermitensi atau energi terbarukan ketergantungannya pada kondisi alam, di mana contohnya adalah PLTA, yaitu sangat bergantung pada arus air di sungai. Yang ketiga ada keterbatasan teknologi. Meski energi terbarukan telah mengalami perkembangan pesat, teknologi mengoptimalkan pemanfaatannya masih terbatas di beberapa negara. Contohnya
Indonesia, di mana penyerapan energi terbarukan ini mengalami keterbatasan teknologi di bagian penyimpanan energi dan jaringan distribusi yang belum siap. Kemudian yang selanjutnya ada teknologi yang mendukung energi terbarukan, yaitu yang pertama panel surya, turbin angin, dam air atau PLTA, kemudian ada pemanas geotermal atau PLTPB, dan yang terakhir ada konversi biomasa. Kemudian tantangan pengembangan energi terbarukan. Yang pertama infrastruktur, keterbatasan jaringan distribusi energi menjadi salah satu hambatan utama bagi potensi energi terbarukan. Jaringan listrik yang ada saat ini dirancang untuk mendukung pembangkit listrik konvensional dan kurang optimal untuk energi intermiten, seperti tenaga surya dan angin yang fluktuatif dalam produksinya. Yang kedua ada politik dan ekonomi. Pengembangan energi terbarukan di Indonesia terhambat oleh kebijakan yang kurang mendukung dan biaya investasi awal yang tinggi. Dominasi bahan bakar fosil juga memperlambat transisi energi bersih. Reformasi kebijakan dan strategi investasi diperlukan untuk mengatasinya. Kemudian yang terakhir ada lingkungan. Meskipun energi terbarukan dikenal sebagai energi bersih, instalasi dan operasinya, tetapi memiliki dampak terhadap ekosistem lokal. Misalnya pembangunan PLTA dapat mengubah aliran air dan mengganggu habitat satwa liar. Peran pemerintah dalam pengelolaan energi. Dalam pengelolaan energi, pemerintah telah merumuskan regulasi yang insentif di bidang investasi dan insentif fiskal. Kemudian pemerintah juga meningkatkan jumlah keuntungan yang didapatkan dari tarif listrik dalam pengelolaan energi. Dan yang terakhir adalah pengetatan aturan mengenai energi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam pengelolaan energi, pemerintah juga memberikan subsidi untuk energi terbarukan seperti subsidi tarif listrik bagi pengguna solar panel, kemudian pengurangan pajak pada investasi proyek energi terbarukan, dan edukasi untuk masyarakat mengenai penggunaan energi terbarukan. Masyarakat tentunya juga dapat berperan dalam penghematan energi, seperti yang pertama, menggunakan energi secara hemat dan efisien. Misalnya seperti pada siang hari, untuk tidak menghidupkan lampu terlalu banyak, apalagi lampu yang tidak digunakan. Kemudian masyarakat tentunya dapat meningkatkan pengetahuan masing-masing mengenai penghematan energi. Yang ketiga, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam program hemat energi. Dan yang terakhir adalah membentuk atau bergabung dalam komunitas yang bergerak dalam bidang penghematan energi. Kasus-kasus sukses energi terbarukan. Energi surya. Di salah satu negara yang menggunakan panel surya terbesar. Dengan catatan pada tahun 2021 sebanyak 10% dari total konsumsi berasal dari energi surya. Kemudian hidroelektrik, Swedia mempunyai kapasitas hidroelektrik yang menyuplai 40% dari total konsumsi negara. Kemudian geotermal, sekitar 90% dari pemanasan rumah di Islandia menggunakan energi yang berasal dari panas bumi untuk pemanasan. Lalu untuk selanjutnya ada energi masa depan. Yang pertama ada hidrogen. Hidrogen memiliki potensi besar dalam transisi ke energi bersih karena dapat menghasilkan listrik tanpa emisi melalui sel bahan bakar. Hidrogen dapat diproduksi dari energi terbarukan dan konversi bahan baku fosil dengan penangkapan karbon. Dengan efisiensi dan fleksibilitas tinggi, hidrogen dianggap kunci untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mencapai target net zero emission. Yang kedua
ada fusi nuklir, yang menggabungkan dua inti atom memiliki potensi besar sebagai sumber energi masa depan yang aman dan berkelanjutan. Proses ini menghasilkan energi tanpa emisi karbon atau limbah radioaktif berbahaya. Dengan kemajuan teknologi, fusi nuklir bisa menjadi solusi jangka panjang untuk kebutuhan energi global secara berkelanjutan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi energi yang menjadi fokus utama untuk mengurangi konsumsi dan emisi karbon. Hal ini didukung oleh teknologi baru yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Inovasi seperti sistem manajemen energi pintar dan perangkat hemat energi berkontribusi signifikan terhadap penghematan energi di sektor industri dan domestik. Lalu untuk pengelolaan sumber daya bumi yang berkelanjutan penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mencegah kerusakan lingkungan serta perubahan iklim sambil mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang adil. Restorasi ekosistem dan penerapan teknologi ramah lingkungan seperti pertanian presisi dan energi terbarukan menjadi kunci dalam meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan menciptakan sistem yang lebih efisien. Dampak sosial pengelolaan energi yang efektif termasuk diversifikasi sumber energi dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengembangkan berbagai sumber energi seperti energi terbarukan, masyarakat dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memperkuat ketahanan energi, yang pada gilirannya mendukung stabilitas ekonomi lokal dan nasional. Diversifikasi energi juga membuka peluang investasi baru dan meningkatkan daya saing pasar. Pengelolaan energi yang baik harus memastikan akses energi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah yang kurang terlayani. Akses energi yang terjangkau meningkatkan kualitas hidup dengan mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta mengurangi kemiskinan. Upaya untuk menyediakan energi yang terjangkau dapat melibatkan penggunaan teknologi inovatif, program subsidi, dan kebijakan yang mendukung penyediaan energi bersih dan terjangkau bagi semua, sehingga berkontribusi pada keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah contoh kasus pemanfaatan energi terbarukan khususnya di Indonesia. Di Indonesia itu terdapat beberapa pembangkit listrik tenaga energi terbarukan, diantaranya adalah tenaga air, tenaga surya, tenaga bayu atau angin, tenaga panas bumi, dan tenaga biomasa. Nah, di sini itu di Indonesia sendiri khususnya contohnya saya ambil kasus, contohnya di PLTP Kamojang, mereka itu merupakan salah satu PLTP pembangkit listrik tenaga panas bumi di kawasan Bandung. Namun pada kenyataannya dalam pemanfaatan energi tersebut tidak tersalurkan dengan sempurna karena kendala atau hambatan yang dialami dari segi regulasi antar instansinya. Jadi yang mengelola adalah Pertamina, sedangkan yang mendistribusikan adalah PLN. Nah, padahal kita juga bisa melakukan inovasi dengan membuat pipa-pipa entah dari PLN atau Pertamina untuk disalurkan kepada warga sekitar. Jadi pemanfaatannya itu sendiri masih internal dari pemerintah atau instansi-instansi terkait karena terkendala regulasi yang cukup sulit. Selanjutnya, potensi energi terbarukan di masa depan khususnya di Indonesia sendiri ada energi panas bumi yang tadi PLTP, dan energi pembangkit listrik biomasa. Nah, di panas bumi ini karena terbatas diharapkan pemerintah atau instansi terkait itu dapat melakukan eksplorasi yang lebih baik karena sumber panas buminya sendiri itu terbatas hanya di wilayah
Pulau Jawa dan wilayah Sumatera. Sedangkan untuk biomasa dapat dilakukan inovasi teknologi dengan membuat pembangkit listrik biomasa yang lebih banyak seperti di kawasan Jawa. Karena kawasan Jawa sendiri merupakan kawasan padat penduduk dengan tingkat peternakan dan limbah rumah tangga yang cukup banyak sehingga diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan juga. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa kami dapat, energi terbarukan merupakan solusi yang tepat untuk pengembangan kemajuan dan inovasi di masa mendatang sebagai pengganti energi tidak terbarukan. Namun dalam pelaksanaan perwujudannya memiliki banyak hambatan, diantaranya adalah politik, sosial, dan ekonomi. Apabila hambatan yang ada mempunyai solusi yang baik, maka sumber daya energi terbarukan khususnya di Indonesia dapat optimal untuk dimanfaatkan. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.